Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari FRI 049 dengan saya Rizko Zikri Taufik, Hilmi Abdul Aziz, dan juga Raffi Raditya Jayanto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait tugas besar perilaku organisasi dari PLO 9 CLO 2. Boleh selanjutnya dari Hilmi. Jadi di dalam tugas besar ini kita dapatin kasus tentang PT Teman Kopi kita atau disingkat PT TKK. Jadi secara singkat PT TKK itu berdiri pada 2012. Itu dia sebenarnya awalnya manufaktur logam, akan tetapi dia di 2022 itu mengembangkan produk mesin kopi. Nah, itu disebabkan adanya permintaan mesin kopi yang diterima lebih banyak dibandingkan permintaan manufaktur logam yang lain gitu. Jadi pada saat itu dia memutuskan atau PT TKK memutuskan untuk fokus memproduksi mesin kopi espresso mesin manual gitu, sebagai produk utama. Jadi selain itu juga si pemilik PT TKK ini melihat adanya peluang gitu yang cukup baik untuk dalam kurun waktu 10 tahun eh, untuk perkembangan peralatan teknologi tentang pendukung pada sektor industri itu. Sebelumnya kita bahas dulu sekilas PT TKK. Jadi PT TKK itu berada di pusat Bandung atau lebih tepatnya di Buah Batu itu. Jadi awalnya TKK itu membuat pesanan yang sifatnya tuh made to order. Itu tuh dia punya sekitar 2 atau 3 mesin dalam 1 minggu. Sekitar 8 sampai 12 mesin per bulannya. Namun kan ada masa pandemi nih kemarin. Ba- Banyak peminat kopi yang nggak dapat pergi ke kafe atau ke resto yang menyediakan kopi yang sebegitu mewah. Terus jumlah peminum kopi itu tuh perkiraannya melambang naik seperti pada chart tuh. Itu menunjuk ya, grafik di bawah itu tuh pendapatan yang diperoleh PT TKK penjualan produk mesin kopi sejak 2019 sampai 2022. Itu tuh dia dapat nilai peningkatan nilai pendapatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya permintaan dari mesin kopi di masyarakat pada PT TKK. Jadi PT TKK-nya tuh punya visi. Visinya tuh menjadi perusahaan yang inovatif dalam menyediakan perangkat teknologi pengolahan kopi di Indonesia. Untuk misi-misinya, itu ada memberikan pelayanan yang unggul, memberikan kualitas produksi yang apa sesuai standar Indonesia, dan proses produksi yang inovatif. Fasilitas apa aja sih yang PT TKK miliki gitu? Jadi tentunya pabrik. Jadi lokasi pabrik ini di dia memiliki pabrik seluas 300 meter kubik yang merupakan itu tuh satu gedung yang berfungsi sebagai perkantoran dan administrasi, satu buah gudang penyimpanan dan unit produksi yang berada di lantai bawah. Untuk membantu produksi terdapat 2 mesin, yaitu mesin CNC dan mesin bubuk. Untuk struktur organisasinya itu tergolong sederhana. Itu karena secara umum direktur memiliki peran yang sangat besar baik dalam menentukan strategi ke depannya perusahaan maupun dalam hal operasional perusahaan. Maksud juga menentukan jumlah SDM, kontrol proses, produksi, maupun pemasaran produk gitu. Jadi direktur dapat mengatasi kondisi ini selama kondisi normal. Namun, pada kondisi di mana terdapat pesanan yang meningkat, direktur merasa kewalahan terutama terkait masalah operasional. Jadi ke depannya PT PKK membuat mesin kopi rumahan yang semula make to order menjadi made to stock
sehingga diprediksikan akan terjadi peningkatan jumlah produksi ini di bagian ini. Mesin kopi dikerjakan sekitar 6 jam untuk 1 bulan, untuk sebuah produk. Dengan waktu produksi sekitar 6 jam, maka idealnya 1 minggu dapat 10 produk. Gitu. PT TKK hanya dapat memproduksi sekitar 4 sampai 5 produk saja setiap minggunya. Dengan demikian, utilitas kapasitas produksi baru sekitar 50 sampai 60%. Selain itu, dalam proses produksi berjalan pada kondisi existing, ditemukan efisiensi proses seperti rework atau komponen yang cacat secara skala tinggi. Eh, Terus dia berdasarkan analisis tren pasar, jumlah permintaan mesin kopi rumahan itu mencapai rata-rata 150 unit per bulan. Untuk mencapai demand tersebut, PT TKK itu berencana ke depannya untuk meningkatkan kapasitas produksi sebanyak 2 kali lipat dari kapasitas produksi existing. Untuk meningkatkan kualitas, perusahaan perlu menyediakan layanan after sales berupa layanan servis kerusakan dan juga penyediaan suku cadang. Nah, kita lihat peluang sekaligus perubahan yang terjadi. Jadi si direktur dan para manajer perusahaan ini bertemu untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk perubahan ini. Dari hasil diskusi itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian karena berpotensi bermasalah ke depannya. Yang pertama itu adalah pekerja tetap yang ada, khususnya di level staf umumnya, berpendidikan SMK sebagai pegawai cukup rajin, sudah paham dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, namun juga ada yang perlu diawasi dengan ketat. Yang kedua, ada perubahan strategi perusahaan dari make by order menjadi make to stock. Ini akan memberikan tantangan tersendiri bagi para leader maupun staff yang ada. Dari yang semula mengerjakan sesuai pesanan, ke depannya para staff juga harus uh, memulai dengan hasil survei dari tim pemasaran dan juga tim produksi, dan juga ada sarjana tim teknik industri dan juga tim logistik. Ini perlu menyiapkan bahan baku sesuai dengan jumlah produksi yang dirancang. Yang ketiga itu akan terjadi perubahan kompetensi dari sisi SDM juga karena adanya perubahan strategi ini. Jadi perusahaan akan semakin mengoptimalisasikan jumlah produksi yang ada, bahkan ke depannya akan menambahkan investasi pada mesin-mesin otomatis. Nah, di dalam CLO2 ini kita dapat 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertamanya itu, apakah Anda menganggap kondisi unit kerja yang ada di perusahaan sebelumnya perubahan terjadi sebagai work group atau work dream? Berilah penjelasan terhadap jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Yang pertama ada penjelasan sistematis, yang kedua ada penjelasan mengenai ciri-ciri yang ditemui dalam kasus yang memperkuat pilihan Anda. Untuk soal kedua atau pertanyaan kedua, jadi manakah sih apa sih dari antara work team sama work group itu lebih baik diterapkan dalam unit kerja di perusahaan setelah berubah? Dan jelaskan jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. Yang pertama ada terdapat penjelasan teori yang terperinci dan sistematis dan terdapat bukti-bukti dalam kasus. Untuk jawaban pertama akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, terima kasih buat Hilmi. Selanjutnya di sini akan ada jawaban atau penjelasan dari nomor satu. Yang di mana tadi membahas tentang work group atau work team. Oke, yang pertama di sini ada tentang work group. Di sini didefinisikan sebagai dua ataupun lebih individu yang berinteraksi saling bergantung satu sama lain, yang bergabung untuk mencapai sebuah tujuan yang spesifik. Hal tersebut itu disampaikan oleh Robbins dan Coulter pada tahun 2018. Nah, di sini kita sudah menampilkan beberapa karakteristik grup. Yang pertama itu terdiri dari dua ataupun lebih individu, dan di sini pun lebihnya itu tidak ada batas maksimumnya. Lalu, untuk yang kedua, tentang interaksi. Nah, di sini semua anggota grup ini harus saling berinteraksi melalui berbagai macam media yang ada.
baik secara langsung ataupun lewat media sosial ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga, itu ada yang memimpin. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan grup ini harus ada yang mengarahkan dalam aktivitas yang dilakukan dalam sebuah grup ini. Lalu yang keempat itu adanya intensitas kolektif. Nah, di sini maksudnya itu adalah selain dari individu, setiap anggota juga memiliki identitas bersama sebagai bagian dari suatu kelompok tersebut. Lalu untuk yang kelima adalah norma kelompok. Di sini adalah aturan atau panduan berperilaku bagi anggota kelompok tertentu yang membedakannya dari kelompok lain. Lalu yang keenam adalah kohesivitas kelompok. Hal ini mencerminkan sebagai kompak dan juga kedekatan antara anggota kelompok. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir adalah kepuasan, di mana hasil utama dari keanggotaan suatu kelompok adalah kepuasan dari anggotanya, seperti itu. Nah, jadi simpelnya work group itu adalah sekelompok individu yang bekerja bersama dalam suatu organisasi, seperti itu. Namun tidak memiliki tanggung jawab kolektif terhadap hasil kerjanya. Interaksi antar anggota lebih bersifat koordinatif daripada kolaboratif. Setiap individu memiliki tanggung jawab dan juga tugasnya secara masing-masing. Lalu di sini ada tiga tujuan utama dari work group. Yang pertama itu melaksanakan tugas rutin atau fungsional. Lalu yang kedua adalah melaksanakan pekerjaan dengan efisiensi. Lalu yang ketiga mengorganisasikan pekerjaan secara hierarki di bawah pengawasan manajer ataupun supervisor. Nah, di sini menurut Kozlowski dan juga Ilgen pada tahun 2006 menekankan juga bahwa work team muncul dalam konteks di mana task independence, complexity, dan juga demand lingkungan menuntut kolaborasi erat. Sedangkan untuk work group itu lebih lazim di lingkungan dengan tugas yang stabil dan terpisah-pisah. Oke, untuk selanjutnya adalah tentang penjelasan work team yang akan disampaikan oleh Raffi. Baik, saya akan melanjutkan tentang work team. Jadi, work team itu adalah gabungan dari individu yang saling tergantung, yaitu yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan berbagi tanggung jawab terkait hasil spesifik bagi organisasi. Menurut Sondrom dan Demos dan Fulter pada tahun 1990. Kerjasama tim adalah konsep orang-orang yang bekerja sama secara kooperatif, seperti dalam tim penjualan, tim olahraga, dan masih banyak lagi. Kerjasama tim juga telah menjadi sangat penting, sehingga banyak perusahaan besar telah mengembangkan tes khusus untuk mengukur kemampuan kerjasama tim calon karyawan. Oleh karena itu, kerjasama tim telah menjadi tujuan penting di berbagai besar tempat kerja karena kepercayaannya adalah bahwa kerjasama tim memberi karyawan rasa kepemilikan dan mendorong kerjasama, menurut Adelaide pada tahun 2008. Selanjutnya, tim telah ada selama yang dapat diingat oleh siapapun dan hanya dikit organisasi yang belum menggunakan tim dalam satu pengertian atau lainnya. Ini menurut Richard pada tahun 1991. Selanjutnya ada pengertian work team menurut Maxson pada tahun 1996 yang mengatakan bahwa tim menggantikan individu sebagai fondasi dasar organisasi. Program televisi berbahasa Perancis telah beralih ke proyek berbasis tim dan memberikan lebih banyak pengakuan kepada tim daripada individu. Itu juga tidak hanya mencari kemampuan teknis, tetapi mencari orang yang dapat bekerja sama dengan tim dan memecahkan masalah. Beberapa tim juga seperti bayangan di latar belakang. Mereka selalu ada tetapi tidak terlalu terlihat. Namun mereka sangat penting untuk menjalankan operasi-operasi pada organisasi kita yang sehari-hari. Tim-tim ini sebagian besar menangani keuangan, penjualan, dan pemasaran yang dianggap sebagai bagian fungsional dari sebuah organisasi. Umumnya, mereka dibiarkan untuk melaksanakan dan mencapai visi besar organisasi. Hingga ada kebutuhan untuk menilai situasi, skenario semacam itu dapat muncul dari dinamika pasar seperti persaingan yang ketat, pergeseran teknologi, dan perubahan kerangka regulasi atau amandemen hukum negara. Tim-tim ini pun juga direkrut dengan mempertimbangkan
dan mempertimbangkan yang matang, dan mereka mengikuti rutinitas dengan pola yang ditetapkan sebelumnya oleh para eksekutif. Mereka juga lebih atau kurang permanen dan beberapa anggota tim bahkan dapat bertahan lebih lama dari organisasi. Selanjutnya adalah keunggulan dari work team. Di sini ada 5 keunggulan dari work team. Yang pertama adalah meningkatkan inovasi dan kreativitas. Yang kedua itu produktivitas yang lebih tinggi karena saling melengkapi kemampuan. Yang ketiga itu adalah komitmen dan motivasi yang lebih besar. Yang keempat itu adalah mampu menyelesaikan masalah kompleks melalui pendekatan kolaboratif. Yang kelima itu adalah fleksibilitas dan adaptabilitas tinggi terhadap perubahan lingkungan kerja. Selanjutnya, meskipun kerjasama tim dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan kinerja yang baik, hal itu juga dapat menimbulkan stres, konflik yang muncul. Maka dari itu, tantangan dalam work team itu ada. Yang pertama itu adalah potensi konflik interpersonal jika komunikasi buruk. Yang kedua itu diperlukan waktu lebih lama dalam pengembalian keputusan karena melibatkan banyak pihak. Selanjutnya adalah yang ketiga, resiko anggota yang tidak bekerja secara maksimal. Yang keempatnya adalah ketergantungan tinggi antar anggota. Jika ada anggota yang tidak aktif, maka bisa berpengaruh ke seluruh tim. Selanjutnya ini adalah karakteristik dari work group dan work team. Untuk work group sendiri itu ada netral atau negatif, dan untuk work team itu adalah positif. Untuk work group itu ada kinerja individual, dan untuk work team itu adalah gabungan antara individual dan tim yang menciptakan mutual accountability. Dan untuk karakteristik yang selanjutnya dari workbook adalah rendah, yaitu masing-masing bekerja di unitnya. Dan untuk work team itu adalah tinggi, yaitu sukses dan anggota tergantung pada kontribusi lainnya. Untuk selanjutnya bisa dibaca pada tabel berikut. Terus selanjutnya ini ada perbedaan dari work group dan work team menurut beberapa aspek. Yang pertama itu dari aspek tujuan. Dari work group itu berbagi informasi dan keputusan individu. Dari work team itu adalah tujuan bersama atau tujuan kolektif bersama. Untuk aspek akuntabilitas menurut work group itu ada individu dan menurut work team itu adalah bersama. Dari aspek interaksi itu menurut work group itu adalah terbatas dan menurut work team itu adalah intensif dan kolaboratif. Menurut aspek sinergi itu work group itu rendah dan menurut work team itu tinggi. Selanjutnya menurut aspek hasil kinerja, work group itu adalah penjualan hasil individu dan menurut work team itu adalah lebih besar dari jumlah kontribusi individu. Menurut aspek kepemimpinan, work group itu terpusat pada satu pemimpin dan work team itu lebih besar dari jumlah kontribusi individu. Untuk penjelasan mengenai ciri-ciri yang ditemui dalam suatu kasus yang memperkuat pilihan Anda sebagai work group atau work team, untuk menjelaskan ini kami melihat dapat melihat bahwa struktur organisasi di PT KTK sangat sederhana. Jika direktur merasakan permasalahan yang membuat tidak bisa memegang job desk yang dia, maka direktur bisa memutuskan untuk melakukan perubahan khusus terkait SDM. Dalam kasus ini, sangat menggambarkan definisi dari work team, yaitu di dalam suatu lingkup bekerja sama untuk memenuhi tujuan yang sama. Boleh di-scroll lagi. Jadi kesimpulannya adalah dengan mengacu pada teori Robbins and Shkler pada 2008 dan berdasarkan informasi yang ada pada kasus PT TKK, dapat disimpulkan bahwa struktur yang lebih cocok adalah work team. Hal ini dapat terlihat dari struktur organisasi di PT TKK yang sangat sederhana, lalu memiliki tujuan yang sama yaitu membuat perubahan dan seterusnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Nah, tadi kan udah ditentuin kenapa kita milih work team. Nah, sebenarnya apa sih bukti-buktinya tuh? Ya, sebelumnya kita tahu kan tadi perbedaan work team sama work group itu apa. Eh, Work team tuh mempunyai karakteristik yang saling melengkapi, yang memiliki itu bahwa anggota tim harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui kepercayaan, komitmen yang tinggi pada dasarnya, komunikasi dan koordinasi yang efektif mempengaruhi kinerja tim.
Nah, bukti-buktinya itu kita dapat yaitu pekerjaan tetap ada, khususnya di level staf umum berpendidikan SMK, sebagian pegawai cukup rajin, sudah paham dengan tugas-tugasnya yang dilakukan, namun juga ada yang perlu diawasi dengan ketat. Maka ini beberapa pegawai memahami tugas atau job desk yang akan dilakukan, namun beberapa pegawai yang umum itu berpendidikan SMK, yang umumnya berpendidikan SMK itu memerlukan pengawasan yang ketat agar para pegawai ini eh, lebih bagus ngerjain pekerjaannya. Jadi selain itu ada produksi meningkat menjadi 2 kali lipat dengan tambahan investasi mesin otomatis. Ini proses yang lebih kompleks, memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara anggota tim sehingga tidak terjadi ada bottleneck. Akan tetapi, sebagai seorang direktur yang memiliki kesulitan jika semua keputusan ditanggung sendiri, itu akan mempermudah mengambil keputusan yang akan digunakan work team. Dengan sistem work team itu bisa membagi tugas yang mana beban kerja tidak bertumpuk pada satu orang, melainkan ke masing-masing anggota yang bisa meningkatkan efisiensi dan menunjukkan betapa pentingnya itu work team. Untuk kesimpulan, jadi untuk kesimpulannya ini itu berdasarkan pembahasan kita yang di atas itu memberi kesimpulan kalau work team yang akan lebih sesuai digunakan untuk PT TKK dengan alasan seperti kolaboratif lintas fungsi, fleksibilitas dan adaptasi, peningkatan efisiensi, sama akuntabilitas bersama. Gitu. Eh, untuk CLO2, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Semoga dapat dimaklumi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik buat Hilmi dan juga Raffi, terima kasih. Dan juga buat Bapak Ibu dosen. Untuk CLO2 kita cukup terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.